Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Vanatalita dengan NIM 15211171341 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah Dasar Hiperkes dan Keselamatan Kerja dengan topik identifikasi bahaya dan resiko serta pengendalian resiko. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan resikonya dengan melakukan observasi pada aktivitas di lingkungan rumah. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat rekomendasi pengendalian resiko yang sesuai dengan hierarki pengendalian resiko. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama adalah kamera dan yang kedua adalah lembar observasi. Metode yang digunakan pada praktikum kali ini adalah metode observasi. Selanjutnya, pada bagian hasil, pada tabel hasil tercantum aktivitas, potensi bahaya atau hazard, resiko, pengendalian resiko, dan foto aktivitas. Saya menemukan 3 aktivitas di lingkungan rumah yang memiliki potensi bahaya atau hazard. Yang pertama, aktivitas pekerja pada home industri pembuatan donat. Yang kedua, aktivitas pekerja pada pembangunan rumah. Yang ketiga, aktivitas pekerja pada tempat laundry. Terdapat 5 jenis potensi bahaya yang saya temukan. Yang pertama, ergonomi, mekanik, fisika, kimia, dan terakhir, psikologi. Terdapat 5 pengendalian resiko yang sesuai dengan hierarki pengendalian resiko. Yang pertama, eliminasi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, modifikasi engineering. Yang keempat, administrasi. Yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Pengertian potensi bahaya atau hazard dan resiko. Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Resiko adalah kombinasi dan konsekuensi atas suatu kejadian berbahaya dan peluang terjadinya bahaya. Jenis hazard. Yang pertama, hazard ergonomi adalah bahaya yang disebabkan oleh hubungan antara aktivitas kerja, penggunaan alat atau fasilitas, dan lingkungan kerja yang tidak baik sehingga menyebabkan cedera atau penyakit pada pekerja. Yang kedua, hazard kimia adalah bahaya yang disebabkan oleh terhirupnya atau terjadi kontak antara manusia dengan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, hazard fisika adalah bahaya yang disebabkan oleh temperatur udara yang terlalu panas maupun dingin, keadaan udara yang tidak normal, dan juga polusi suara. Yang keempat, hazard mekanik adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh benda atau proses kerja yang bergerak dan menimbulkan dampak seperti benturan, terpotong, tertusuk, tersayat, tergores, jatuh, atau terjepit. Yang kelima, hazard psikologi adalah potensi bahaya yang berkaitan dengan aspek sosial psikologi maupun organisasi di lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak terhadap fisik dan mental pekerja. Aktivitas kedua, aktivitas pekerja pada proyek pembangunan rumah. Hazard ergonomi, posisi pekerja yang jongkok dan membungkuk secara terus-menerus. Resikonya, jongkok terlalu lama dapat menyebabkan kesemutan pada betis dan tumit kaki, karena beban tubuh hanya ditumpu oleh tumit saja. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, eliminasi, menghilangkan kebiasaan jongkok terlalu lama. Kebiasaan ini dapat diselingi dengan peregangan apabila otot kaki sudah terasa kaku. Yang kedua, substitusi, mengganti posisi jongkok dan membungkuk dengan posisi berdiri dan duduk apabila memungkinkan. Yang ketiga, modifikasi engineering, menggunakan alat pengaduk semen sehingga pekerja tidak perlu mengaduk manual dan tidak terjadi gangguan muskuloskeletal. Yang keempat, administrasi, memberikan pekerja waktu untuk beristirahat atau shift saat bekerja. Melakukan sosialisasi apabila terdapat tanda-tanda otot kaku. Pekerja harus segera beristirahat sejenak. Yang kelima, APD, penggunaan safety shoes dapat melindungi pekerja dari gangguan pada tumit kaki, karena safety shoes memiliki bantalan tumit yang empuk sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan nyaman. Hazard ergonomi yang kedua, lingkungan kerja yang berantakan, banyak benda tajam berserakan. Resikonya dapat menyebabkan adanya rasa tidak aman pada pekerja. Pekerja juga dapat menginjak benda tajam tersebut karena tidak menggunakan alas kaki. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, eliminasi, menghilangkan benda tajam yang berserakan dengan cara membereskan dan membersihkan tempat kerja. Yang kedua, substitusi, memindahkan posisi benda tajam ke lokasi yang jarang digunakan pekerja sehingga mengurangi bahaya
berbahaya yang dapat terjadi. Yang ketiga, modifikasi engineering, membuat wadah seperti box untuk mengumpulkan barang-barang berbahaya dan memisahkan benda tumpul dan benda tajam. Yang keempat, administrasi, melakukan sosialisasi kepada para pekerja mengenai bahayanya terkena benda tajam pada lokasi bekerja, membuat peraturan pekerja harus mengembalikan benda-benda yang tidak diperlukan ke tempat yang telah disediakan. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan untuk melindungi pekerja dari benda tajam yang berserakan adalah safety shoes dan juga menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, hazard fisika. Suhu panas karena paparan matahari secara langsung pada saat siang hari. Resikonya, paparan sinar matahari secara langsung dapat menyebabkan pekerja merasa pusing dan dehidrasi, serta meningkatkan resiko terkena kanker kulit akibat paparan secara langsung sinar UV. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan paparan sinar matahari tentu tidak bisa dilakukan, karena pekerja harus bekerja di luar ruangan. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena suhu panas langsung berasal dari matahari. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat atap sederhana dari triplek atau kanopi sehingga pekerja tidak terkena paparan matahari secara langsung. Yang keempat, administrasi. Memberikan himbauan kepada para pekerja agar memaksimalkan pekerjaannya sebelum pukul 12 siang dan setelah pukul 12 siang agar tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan dalam waktu yang lama. Jam 12 siang juga dapat dijadikan sebagai waktu istirahat, sholat, dan makan atau isoma. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan adalah safety helmet, menggunakan baju lengan panjang dan masker, sehingga kulit pekerja tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, hazard fisika yang kedua, getaran yang berasal dari mesin bor yang digunakan. Resikonya, bekerja memiliki peningkatan resiko mengalami tendinitis akibat gerakan berulang dari mesin bor yang dilakukan secara terus-menerus. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber getaran, tetapi tidak dapat dilakukan karena getaran tersebut dihasilkan oleh mesin bor yang penting untuk membuat bangunan. Yang kedua, substitusi, mengganti mesin bor dengan mesin bor yang lebih ramah lingkungan tidak menghasilkan getaran yang kencang. Hal ini juga akan meminimalisir waktu penggunaan alat tersebut karena alatnya lebih modern dan akan bekerja secara lebih cepat. Yang ketiga, modifikasi engineering, mengubah bantalan pegangan mesin bor menyesuaikan kenyamanan pekerja agar tidak menyebabkan rasa sakit karena dilakukan secara berulang-ulang. Yang keempat, administrasi, melakukan sosialisasi kepada pekerja berapa lamanya bekerja yang dianjurkan agar tidak menjadi bahaya dan melakukan istirahat apabila tangan sudah terasa sakit. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan adalah sarung tangan agar pekerja merasa nyaman saat memegang bor dan tidak terasa sakit dalam melakukan pekerjaannya yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya, hazard kimia, paparan dari partikel-partikel debu yang kecil berterbangan. Resikonya, partikel-partikel debu yang kecil yang berterbangan ini sangat mudah terhirup oleh pekerja. Apabila debu ini terhirup, dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Partikel debu ini juga dapat masuk ke mata dan menyebabkan mata merah dan juga iritasi. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber partikel debu. Sumber debu berasal dari pasir dan juga batu bata yang tertiup angin. Sumber tersebut dapat dihilangkan dengan rajin menyiram area sekitar lokasi kerja dengan air. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena tidak bisa mengganti batu bata ataupun pasir yang menjadi bahan pokok pembuat bangunan. Yang ketiga, modifikasi engineering, menutup pasir yang belum digunakan dengan menggunakan terpal, sehingga pasir tidak berterbangan kemana-mana. Yang keempat, administrasi, melakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai bahayanya menghirup debu dalam intensitas tinggi dan jangka waktu yang lama, serta bahayanya debu jika masuk mata. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan adalah masker dan kacamata. Hazard kimia yang kedua, senyawa kimia berbahaya yang terkandung pada semen. Resikonya dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan juga mata. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah
Yang pertama, eliminasi. Tidak dapat melakukan eliminasi karena semen merupakan bahan pokok dalam pembuat bangunan. Yang kedua, substitusi. Penggunaan semen tidak dapat diganti dengan material lain, tetapi dapat mengurangi intensitas bahayanya dengan menambahkan pasir dan air dalam perbandingan yang seimbang. Yang ketiga, modifikasi engineering. Menggunakan alat cetok dan perata semen agar semen tidak mengenai kulit secara langsung. Yang keempat, administrasi. Memberikan sosialisasi pada pekerja mengenai bahayanya semen bagi kesehatan, seperti resiko apa yang terjadi ketika semen mengenai kulit dan masuk ke mata. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan adalah pekerja dapat menggunakan sarung tangan dan juga kacamata serta masker. Hazard mekanik. Gagang cangkul yang rapuh dan berserabut. Resikonya, gagang kayu yang berserabut dan memiliki permukaan yang tidak rata dapat membuat pekerja kesusupan kayu. Kesusupan kayu dapat menimbulkan infeksi. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi, menghilangkan cangkul yang berserabut agar pekerja tidak kesusupan. Yang kedua, substitusi, mengganti cangkul gagang kayu dengan cangkul gagang besi atau plastik agar pekerja tidak kesusupan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Apabila tetap menggunakan cangkul dengan gagang kayu, gagangnya dapat diamplas agar tidak ada serabut-serabut halus pada permukaan gagang. Yang keempat, administrasi. Melakukan sosialisasi pada pekerja mengenai kapan harus mengganti cangkul dengan cangkul yang baru. Bagaimana cara merawat cangkul agar tidak mudah berserabut, apa bahaya infeksi saat kesusupan agar pekerja dapat berwaspada saat bekerja. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan adalah sarung tangan, sehingga tangan pekerja tidak terkena langsung dengan gagang cangkul sehingga mengurangi potensi terjadinya kesusupan. Hazard mekanik yang kedua, tatakan kayu yang rapuh dan mudah patah. Resikonya, pekerja dapat terjatuh saat berada di tengah kayu tersebut. Apabila terjatuh dari ketinggian, dapat menyebabkan tangan atau kaki pekerja patah, bahkan kematian. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, menghilangkan tatakan kayu tentu tidak bisa dilakukan, karena tatakan kayu tersebut akan digunakan sebagai pondasi dari pembangunan lantai 2. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan, karena tatakan kayu tidak dapat digantikan oleh material lain, tetapi kita dapat mengurangi resiko pekerja jatuh dengan memilih kualitas kayu yang baik. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memperbaiki tatakan kayu tersebut dengan kayu yang lebih kuat dan kokoh dan membuat penyusunan yang baik agar tatakan kayu lebih kuat. Yang keempat, administrasi. Melakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai bahayanya kayu yang tidak kokoh, bahaya jatuh dari ketinggian, dan wajib menggunakan APD pada lokasi kerja. Yang kelima, APD. APD yang dapat digunakan apabila berada di proyek dengan gedung tinggi adalah safety harness dan safety helmet. Apabila pada proyek dengan bangunan yang tidak terlalu tinggi, dapat menggunakan safety helmet saja. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pada setiap aktivitas dan lokasi pekerjaan pasti memiliki hazard dan risiko yang berbeda-beda. Begitu pula pengendalian hazard dan risiko yang berbeda dan perlu diterapkan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Bahkan di rumah sekalipun juga ada hazard yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, sehingga kita harus waspada dimanapun kita berada dan selalu berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.